Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh sukacita bagi kita semua ya kalau di awal bulan ini ya, kita sudah masuk bulan ke-6 dan di minggu pertama kita masih bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ada kesempatan untuk dengar firman Tuhan melalui khotbah, itu adalah anugerah yang luar biasa. Ini adalah kemewahan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kemewahan gitu ya? Karena ada banyak orang di luar sana yang tidak dapat akses terhadap firman Tuhan. Mereka mungkin dilarang, mereka mungkin dalam bahasa sendirinya nggak ada Alkitab. Mereka begitu haus akan firman Tuhan. Kalau kita tiap minggu masih bisa buka Alkitab, tiap minggu kita bisa dengar firman Tuhan, itu adalah anugerah yang begitu luar biasa. Kita bisa dikasih kesempatan untuk setiap minggu membuka firman Tuhan yang adalah nafas Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu adalah anugerah yang begitu besar. Saya ajak kita membuka dalam Efesus 6 ayat 10-20. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat 10-20. Efesus 6 ayat 10-20 saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus 6, 10-20, demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bagian yang kita baru baca adalah bagian akhir dari surat Efesus. Atau bagian ini juga disebut sebagai bagian klimaks dari Efesus yang menyatakan kesimpulan. Ada kata akhirnya di sana, saudara ya. Ini menyatakan kesimpulan dari keseluruhan isi surat. Kalau kita baca surat Efesus, itu apa sih isinya? Kalau saya bisa ringkaskan gitu ya Bapak Ibu Saudara, Efesus itu isinya seperti ini. Paulus menjelaskan tentang kemuliaan, tentang anugerah yang istimewa, anugerah yang mulia yang diperoleh oleh manusia berdosa ketika mereka hidup dalam Kristus. Yang dulunya hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam Kristus, itu adalah anugerah yang luar biasa. Hidup dalam Kristus itu bukan sekedar, oke, saya anak Tuhan, saya masuk surga, selesai. Nggak seperti itu. Hidup dalam Kristus adalah kita dipanggil untuk menghidupi kebenaran di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman yang bengkok. Kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak kenal Kristus. Kita dipanggil untuk hidup berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita mau dipisahkan dari kegelapan. Apa artinya? Kita dipanggil dalam kehidupan kita, dalam bagaimana kita berelasi, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berelasi dengan society, dengan orang-orang. Kita dipanggil untuk merefleksikan atau mencerminkan karakter Injil itu. Kita dipanggil untuk saling melayani, kita dipanggil untuk saling merendahkan diri, dan seterusnya. Saudara, Paulus sadar bahwa untuk menjadi manusia baru di tengah-tengah dunia yang penuh dengan orang berdosa, untuk menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini, itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang sulit. Paulus mengakui bahwa ada suatu realitas kejahatan, ada kuasa jahat yang berusaha untuk mengacaukan rencana-rencana Allah. Oleh karena itu, di teks kita hari ini, bacaan kita hari ini mengatakan bahwa Paulus mau memotivasi pembacanya untuk bagaimana mereka bisa tetap bertahan menghidupi Injil
meskipun ada peperangan rohani, meskipun ada roh-roh jahat di udara. Saudara, orang-orang di zaman pasca modern, di zaman kita sekarang ini ya, kita itu seringkali mengabaikan realitas dari dunia yang tidak kelihatan. Banyak orang di zaman sekarang, bahkan juga orang-orang Kristen yang mereka tidak mau mengaku kalau ada realitas yang tidak kelihatan. Mereka tidak mau percaya dengan dunia yang tidak kelihatan. Mereka tidak mau percaya dengan keberadaan iblis, keberadaan malaikat, keberadaan roh-roh di udara. Mereka menyangkal itu semua. Ada banyak faktor sih saya pikir kenapa ya orang-orang zaman sekarang itu tidak mau mengaku, tidak mau percaya dengan iblis, dengan keberadaan dunia yang tidak kelihatan. Saudara, misalnya zaman sekarang itu ya ada banyak sekali film-film horor gitu ya. Ada banyak film setan, film iblis yang sangat tidak masuk akal. Budaya kita, budaya manusia itu senang sekali dengan peperangan atau dengan konflik yang baik lawan jahat, nanti yang baik menang, yang jahat kalah. Dan itu juga masuk dalam dunia spiritual. Hal ini membuat masyarakat akhirnya dengan film-film yang tidak masuk akal itu menganggap bahwa keberadaan setan, keberadaan iblis, keberadaan roh-roh di udara itu tidak masuk akal lagi. Itu hanya fantasi belaka. Atau juga mungkin saya pikir kenapa ya orang-orang gak mau lagi percaya dengan dunia yang tidak kelihatan ini. Saya pikir juga mungkin karena ada filsafat materialisme. Apa itu? Filsafat materialisme adalah mereka hanya mau percaya dengan apa yang kelihatan. Yang kelihatan saja yang mau mereka percaya. Yang tidak kelihatan mereka tidak mau percaya. Mereka menganggap bahwa dunia yang tidak kelihatan itu adalah produk orang-orang sebelum modern, pra-modern. Orang-orang yang kuno, orang-orang yang tidak mengerti sains, orang-orang yang tidak mengerti ilmu pengetahuan. Sehingga mereka tidak mau percaya lagi dengan dunia yang tidak kelihatan. Tapi Alkitab menyatakan sebaliknya. Alkitab mengatakan bahwa ada dunia yang tidak kelihatan. Ada dunia yang tidak kelihatan yang nyata. Yang sama nyatanya dengan dunia yang kelihatan. Kalau kita baca teks kita gitu ya, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia gelap, ada roh-roh jahat di udara. Ada realitas yang tidak kelihatan. Ada dunia yang tidak kelihatan yang juga nyata. Selain dalam teks yang kita baca, kalau kita lihat juga dalam perjanjian lama, misalnya dalam 2 Raja-Raja 6, juga ada realitas yang tidak kelihatan. Dalam 2 Raja-Raja 6 itu diceritakan tentang seorang raja yang Raja Aram, itu adalah musuh dari Raja Israel. Dia itu waktu itu mau membunuh seorang nabi Tuhan, membunuh seorang hamba Tuhan bernama Elisa. Kenapa dia membunuh Elisa? Hal ini karena Allah Israel itu seringkali menyatakan rencana-rencana musuh-musuh Israel kepada Elisa. Sehingga Elisa kemudian memberitahunya kepada Raja Israel. Dan hal itu tentu saja membuat musuh-musuh Israel tidak bisa menang melawan Israel. Dan Raja Aram ini juga salah satu musuh Israel. Raja Aram akhirnya begitu kesal, begitu jengkel sama Elisa dan mau menyingkirkan Elisa. Dan Raja Aram kemudian mengumpulkan pasukan untuk menangkap Elisa di sebuah tempat bernama Dotan. Suatu pagi, hamba Elisa bangun dan dia pergi keluar. Betapa terkejutnya hamba Elisa itu ketika keluar rumah dan melihat ada kumpulan kuda, kumpulan tentara, kumpulan kereta yang mau menyerang Elisa. Pelayan itu panik luar biasa dan kemudian membangunkan Elisa yang saat itu sedang tidur. Ketika Elisa menyadari situasi tersebut, dia bangun, dia berkata seperti ini kepada hambanya. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Hamba Elisa pasti bingung. Loh, bagaimana mungkin banyak yang menyertai kita? Ini tentara-tentara mau menyerbu kita, mau menyerang kita, sehingga kita cuma berdua di rumah. Cuma Elisa dan hambanya. Bagaimana mungkin banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka? Hamba Elisa mungkin pikir, aduh Elisa ini mungkin masih belum bangun, masih mimpi gitu ya. Masih tidak dapat akal gitu ya, hilang akal, mungkin gila kali ya karena panik, banyak orang yang kejar dia. Apa yang dilakukan Elisa? Elisa kemudian berdoa. Dia berdoa supaya Tuhan membuka mata dari hambanya supaya ia melihat. Supaya ia bisa melihat realitas yang tidak kelihatan. Dan hamba Elisa kemudian setelah itu dia melihat gitu ya, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Hamba Elisa kemudian melihat ada kuda, ada kereta yang siap bertarung secara tidak kelihatan untuk membela Elisa. Ada realitas yang tidak kelihatan. Dan pada saat itu yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Dan sebaliknya kalau kita baca teks ini, kita melihat para tentara Aram justru
Elisa berdoa supaya mereka buta. Saudara, seringkali itu kita seperti hamba dari Elisa ya. Kita seringkali tidak mau percaya sampai kita benar-benar melihat dunia yang tidak kelihatan. Kita seringkali tidak sadar bahwa ada banyak hal di sekitar kita yang tidak dapat kita lihat. Ada banyak sekali dunia yang tidak kelihatan. Dan kita perlu sadar bahwa ada dunia yang tidak kelihatan. Tapi masalahnya kita dipanggil bukan hanya untuk sadar bahwa ada dunia yang tidak kelihatan. Tapi kita juga mesti sadar bahwa kita semua itu terlibat dalam peperangan rohani. Kita semua itu terlibat berjuang melawan roh-roh di udara. Dan ini penting sekali gitu ya. Kita tidak mungkin bisa menang kalau kita tidak sadar siapa musuh kita. Kita tidak mungkin bisa menang kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam peperangan. Seorang ahli perang dari China bernama Sun Tzu, itu hidup di zaman sebelum Yesus, di abad ke-6 sebelum Masehi. Dia berkata seperti ini. Kalau kita kenal musuh, kita gak perlu takut perang. Masalahnya gini, kita tahu musuh kita gak? Kita sadar gak kalau kita dalam perang? Kalau kita gak sadar kita dalam perang, pasti kita kalah. Oleh karena itu kita perlu sadar bahwa kita itu ada dalam peperangan rohani. Kita perlu sadar bahwa kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita perlu sadar bahwa ada perang. Jadi kita jangan lengah. Dan dalam peperangan rohani itu, Paulus dalam ayat 10 dan 11 memberikan 2 perintah. Perintah pertama, seperti tema kita harus kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Apa artinya kita kuat dalam Tuhan, saudara? Ini berarti kita siap perang karena kita yakin bahwa bukan karena kemampuan kita, tapi kita kuat dalam kemampuan Tuhan. Kalau kita berperang karena kekuatan kita pasti kalah. Tapi kalau kita perang dengan kekuatan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya kuasa yang besar, kita pasti menang. Sun Tzu berkata bahwa bukan hanya sekedar kita harus tahu musuh, tapi kita harus tahu diri baru bisa menang. Kalau kita hanya tahu musuh tapi kita tidak tahu kekuatan kita pasti kalah. Kita mesti tahu siapa musuh kita juga mesti tahu bagaimana kekuatan kita. Dan kalau dalam peperangan rohani ini kita tahu bahwa itu kita menang bukan karena kuasa kita, tapi karena kuasa Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Maka kita diminta untuk kuat dalam Tuhan. Saudara, kata kuat dalam Tuhan kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Yunani, itu di sana menggunakan kata pasif. Yang artinya bahwa kekuatan itu bukanlah sesuatu yang kita usahakan, tapi itu pemberian. Sesuatu yang kita bukan lakukan karena diri kita sendiri, tapi itu diberikan oleh Tuhan. Dan kata kuat itu juga dalam tensanya adalah tensa present, itu menunjukkan bahwa itu bersifat berkelanjutan. Kita diminta untuk terus-menerus melekat pada Tuhan. Kita diminta untuk senantiasa sadar bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita terus-menerus diperkuat oleh kekuatan yang Allah sediakan bagi kita sebagai anak Allah. Kita terus berelasi dengan Dia, itulah sumber kekuatan kita. Itulah artinya kuat dalam Tuhan. Kita terus-menerus melekat pada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita pasti kalah. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa melawan iblis. Yang kedua, setelah kuat dalam Tuhan kita dipanggil untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perintah kedua ini adalah perintah yang lebih spesifik dan menolong kita. Gimana sih caranya kita mau kuat dalam Tuhan? Dengan ini, dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bisa kuat dalam Tuhan kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita bisa berdiri teguh melawan iblis. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Itu berarti bahwa kita mengenakan senjata Allah yang dipunyai oleh Allah. Kita menggunakan senjata yang Allah sediakan. Kita mengenakan senjata yang adalah Allah itu sendiri. Sebelum saya melanjutkan gitu ya tentang apa itu perlengkapan senjata rohani, saya mau kita sama-sama sadar bahwa dalam peperangan rohani ini kita itu tidak berjuang untuk menang, tapi kita berjuang dari kemenangan. Kemenangan yang ultima sudah diterima dan dilakukan oleh Yesus. Kalau kita orang percaya, kekuatan Kristus yang tidak terkalahkan ada dalam kita. Dengan kata lain, peperangan rohani kita tidak mencoba untuk menang, tapi kita menegakkan kemenangan yang diperoleh Kristus. Sekali lagi saya katakan, peperangan rohani kita bukan berjuang untuk kemenangan, tapi kita berjuang dari kemenangan. Kita sudah menang karena Yesus.
Yesus yang sudah mengerjakan kemenangan itu di kayu salib, yang sudah mengalahkan iblis. Itu ada dalam kita ketika kita percaya. Ingat selalu bahwa setan yang adalah musuh iblis, musuh Yesus, itu sudah dikalahkan. Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan kemenangan Yesus ketika kita percaya padanya menjadi kemenangan kita. Ini prinsip pertama dalam kita melakukan peperangan rohani. Kita sadar bahwa kita bukan berperang untuk menang. Kita sudah menang. Ketika kita berperang, kita menegakkan kemenangan itu. Dan kembali ke senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah yang dimaksudkan Paulus itu ada 6 tadi kita baca ya. Itu bukanlah list yang kita harus periksa sebelum kita perang. Tapi perlengkapan senjata Allah itu adalah sebuah lifestyle. Sebuah gaya hidup yang terus perlu dibangun. Kalau lifestyle dan perlu dibangun, ini berarti bukan muncul secara mendadak. Tapi itu perlu dibangun tahap demi tahap. Dan perlengkapan senjata Allah dibagi menjadi 2. Pertama, perlengkapan senjata untuk bertahan dan perlengkapan untuk menyerang. Dan bertahan ada 3, menyerang ada 3. Kita pertama-tama lihat untuk bertahan dulu ya. Di ayat 14-15 ada 3, yaitu ikat pinggang, baju sirah, dan kasut. Pertama kita lihat ikat pinggang. Ikat pinggang adalah bagian yang sangat penting untuk tentara Romawi. Kalau kita lihat zaman dulu gitu ya, mereka itu pakaiannya adalah jubah panjang. Kalau jubah panjang, gak mungkin bisa perang. Kenapa nggak bisa perang pakai jubah panjang? Karena nggak bisa lari gitu ya. Kalau mereka mau perang, mereka harus apa? Ibaratnya itu ya, kalau jubah panjang itu mungkin seperti jubah pendeta gitu ya, atau jubah wisuda yang panjang, kan nggak bisa lari ya. Itu mereka harus angkat jubah mereka, dan mereka harus kasih masuk jubah itu dalam ikat pinggang. Kalau nggak ada ikat pinggang, nggak bisa perang. Mereka harus angkat jubah, naikkan, terus masukkan ke ikat pinggang. Baru mereka bisa berlari. Dengan kata lain, ikat pinggang itu adalah bagian yang sangat penting dalam peperangan. Dan ikat pinggang di sini dikaitkan dengan kebenaran, atau dalam bahasa aslinya aletheia. Apa itu aletheia? Apa itu kebenaran? Kebenaran artinya kejujuran, ketulusan, sebenar-benarnya. Dan kebenaran ini harus berakar dari firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang adalah kebenaran yang objektif. Satu-satunya kebenaran yang kita bisa percaya. Dengan kita pakai ikat pinggang kebenaran, berarti kita melatih pikiran kita untuk melihat Tuhan, untuk melihat diri kita sendiri, untuk melihat segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan. Apa yang kita mau lihat, semuanya dari kacamata firman Tuhan. Itulah ikat pinggang kebenaran. Kita jujur dengan Tuhan, kita terbuka dengan kebenaran Alkitab, dan kita mau hidup sesuai dengan kebenaran kitab suci. Itulah ikat pinggang kebenaran. Kita mau terus-menerus disaturasi dengan kebenaran. Kita mau terus-menerus melatih pikiran kita agar kita bisa melihat apapun sesuai dengan kacamata Tuhan, sesuai dengan kacamata kebenaran. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena setan itu adalah roh penipu. Setan itu selalu memutar balik kebenaran. Kalau kita melihat dalam Kejadian 3, kita melihat bahwa Hawa itu ditipu oleh ular dengan cara apa? Memutar balikan kebenaran. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berikat pinggang kebenaran, kita akan kalah dengan tipuan setan. Karena setan itu suka sekali bolak-balik kebenaran. Maka dari itu penting sekali kita perlu pakai ikat pinggang kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu roh penipu. Kita butuh kebenaran yang objektif dari firman Tuhan. Kita perlu pikiran kita, hidup kita selalu disaturasi dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, ikat pinggang kebenaran yang kedua adalah baju sirah keadilan. Apa itu baju sirah? Baju sirah itu biasanya terbuat dari perunggu yang dipakai untuk melindungi jantung, dipakai untuk melindungi organ vital tentara supaya mereka hidup. Kalau mereka nggak pakai baju sirah, mereka ditembak, belum ada tembak sih, mereka dipanah, mereka tembus. Tapi kalau ada baju sirah itu kan dari perunggu, mereka dipanah, hatinya, jantungnya itu aman. Dan baju sirah apa? Baju sirah keadilan. Saya sih nggak suka dengan kata keadilan ya, saya lebih suka pakai kata pembenaran. Kata asli dari keadilan sana adalah dikaiosune, yang artinya adalah pembenaran. Apa itu pembenaran? Apa itu dikaiosune? Dikaiosune adalah bagaimana itu orang berdosa bisa dibenarkan. Dibenarkan kenapa? Karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Orang yang tadinya statusnya berdosa, sekarang jadi orang kudus, itulah pembenaran. Itulah dikaiosune, itulah yang dikatakan keadilan. Dulunya budak dosa, sekarang jadi hamba Tuhan, itulah pembenaran. Dengan kata lain, seorang yang sudah dibenarkan,
seorang yang sudah mendapatkan pembenaran, sudah mendapatkan dikaiosune, mereka dipanggil untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Karena dia sadar bahwa Yesus sudah membenarkan dia. Dan ini penting juga, kenapa? Karena setan itu seringkali menyerang orang percaya dengan kutukan atau hukuman. Setan seringkali menuduh manusia, kamu itu berdosa, kamu kurang beriman, kamu kurang saleh, kamu kurang rohani, dan seterusnya. Dan hal itu membuat kita tertuduh, hal itu membuat kita nggak yakin lagi dengan pembenaran. Dan kita harus mengenakan baju sirah keadilan. Supaya apa? Supaya kita andalkan Yesus senantiasa. Yesus sudah selamatkan saya. Kita nggak mau lagi ditipu. Kalau kita itu bisa berjuang demi keselamatan kita sendiri. Penting sekali kita pakai baju sirah keadilan. Kita sadar dan kita yakin bahwa kita diselamatkan itu karena Yesus, bukan karena kemampuan kita sendiri. Kita nggak mau lagi dituduh dengan iblis. Kita tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh iblis. Kita nggak mau lagi dikatakan kurang rohani, kurang saleh. Karena kita tahu bahwa yang mengerjakan kebenaran itu, yang mengerjakan pembenaran dikaiosune itu, hanyalah Yesus. Dan yang terakhir untuk perlengkapan terakhir untuk yang bertahan adalah kasut. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, ketika kita memberitakan Injil, itu berarti bahwa kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia. Kenapa kita beritakan Injil? Karena kita tahu bahwa dengan kita memberitakan Injil, ketika Allah bekerja, orang lain diselamatkan. Dan ini juga penting karena dengan memberitakan Injil kita sadar bahwa kita melawan iblis. Iblis tidak suka dengan anugerah Allah. Iblis mau membuat orang ragu akan kebaikan. Iblis mau orang lain itu ragu akan keselamatan Allah. Iblis seringkali mengubah Injil atau yang Paulus sebut dengan Injil yang lain. Iblis tidak senang dengan berita Injil. Kalau kita memberitakan Injil, itu berarti kita juga melawan iblis. Dengan memberitakan Injil kita mau orang lain yakin akan anugerah Allah. Dengan memberitakan Injil kita mau orang lain yakin bahwa hanya Yesus yang mereka butuhkan. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Dengan memberitakan Injil kita membuat orang sadar bahwa mereka orang berdosa dan mereka butuh kuasa kematian Injil. Mereka butuh Yesus. Itulah 3 tadi perlengkapan yang dipakai untuk bertahan. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, dan ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Berikutnya, ada 3 lagi perlengkapan untuk menyerang. Kalau tadi untuk bertahan, sekarang untuk menyerang. Ada 3, yaitu perisai, ketopong, dan pedang. Kita lihat pertama-tama perisai pertama ya. Perisai adalah peralatan yang berlapis-lapis yang melindungi prajurit dari apa? Dari panah api. Kalau nggak ada perisai, ada panah, nggak bisa berlindung ya. Kita butuh perisai yang besar, sehingga ketika ada panah datang, kita bisa berlindung. Perisai di sini adalah perisai iman. Iman di sini adalah keyakinan mutlak, keyakinan absolut pada Tuhan, pada janji-janjinya, pada kekuatannya, pada rencananya, pada kehendaknya, pada Tuhan itu sendiri. Dan meskipun iman ini berakar dari kebenaran objektif dari Injil, dari firman Tuhan, tapi ini juga berarti bahwa iman harus mengacu pada iman masa kini untuk melawan dosa dan melawan kuasa iblis. Perisai iman ini penting dan perlu sekali, karena perisai iman ini menolong kita untuk melawan iblis, melawan tipu muslihatnya, melawan kuasa iblis. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa perisai iman penting untuk memadamkan panah api dari si jahat. Apa itu panah api si jahat? Itu adalah godaan. Godaan untuk meragukan Allah, godaan untuk pikiran yang jahat, godaan untuk pikir kotor, godaan untuk benci orang, godaan untuk hasrat melakukan dosa yang berlebihan, konflik dengan orang lain, putus asa dan seterusnya. Kita perlu pakai perisai iman. Karena panah iblis itu senantiasa mau melontar untuk kita. Panah api iblis selalu berakar pada kebohongan tentang siapa Tuhan, identitas baru kita dalam Kristus. Kita perlu pakai perisai iman. Kita perlu senantiasa percaya pada Allah, supaya panah api si jahat bisa padam. Selanjutnya, setelah perisai iman, ada ketopong keselamatan. Ketopong itu bahasa lainnya adalah helm, gitu ya, yang dipakai untuk melindungi kepala prajurit. Dan keselamatan di sini berarti bahwa kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan, kita yakin kita dibenarkan, kita aman dari serangan setan, kita bebas dari belenggu dosa. Ketopong keselamatan adalah keyakinan bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita bebas dari hukuman dosa. Dan ini bukan karena diri kita, tapi karena anugerah Allah. Kita menggunakan ketopong keselamatan, apa artinya? Berarti kita mengingat akan keselamatan kita. Bagaimana caranya kita mengingat keselamatan?
Hal ini bisa terjadi melalui pembaharuan pikiran orang percaya. Kita perlu mengusahakannya. Dengan cara apa? Dengan cara bersekutu, berdoa, baca kitab suci, belajar kitab suci. Kita merenungkan, melakukan kitab suci. Itulah ketopong keselamatan. Orang Kristen yang tidak mengisi pikirannya dengan kitab suci, itu saya umpamakan sama seperti mereka. Prajurit yang pergi perang tapi tidak pakai helm. Bohong kita siap, kita mau berdiri teguh. Bohong kita katakan kita mau hidup kuat, kita mau jadi kuat. Tapi kalau kita tidak pakai helm, ya kita pasti mati. Bagaimana kita bisa memakai ketopong keselamatan? Dengan mengisi pikiran kita dengan kitab suci. Jangan sampai kita menjadi prajurit yang pergi perang tapi tidak pakai helm. Dan perlengkapan yang terakhir adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Paulus mengatakan pedang roh adalah firman Allah. Atau dalam bahasa aslinya rema. Beberapa ahli membedakan antara rema dan logos. Biasanya mereka mengatakan rema itu adalah firman Tuhan yang mengena kepada hati, sedangkan logos adalah firman Tuhan yang objektif. Tapi saya nggak melihat ada perbedaan antara rema dan logos. Firman Tuhan perlu untuk kita bisa melawan iblis. Dan itulah pedang roh. Rema dan logos keduanya adalah firman Tuhan yang sama-sama mengindikasikan bahwa kita bisa paham firman Tuhan hanya melalui Roh Kudus. Kita perlu terus-menerus bergantung pada Roh Kudus. Kita perlu terus-menerus bergantung pada otoritas di balik firman Tuhan untuk bisa melawan iblis. Itulah pedang roh. Dan setelah 6 perlengkapan rohani, Paulus kemudian menutup dengan pesan untuk berdoa syafaat. Dan doa syafaat ini adalah bagian yang penting, bagian yang esensial dalam melawan iblis. Perlengkapan senjata rohani yang 6 tadi itu dan doa syafaat adalah dua hal yang berhubungan dengan integral, sama-sama penting untuk melawan iblis. Kita tidak bisa hanya mengenakan perlengkapan rohani tapi tidak berdoa. Kita juga tidak bisa berdoa tanpa mengenakan perlengkapan rohani. Kita perlu kedua-duanya untuk bisa melawan iblis. Dalam ayat 18-20 kita bisa melihat ada penjelasan Paulus tentang doa syafaat. Doa syafaat yang dimaksudkan Paulus adalah doa yang konsisten. Dikatakan dalam segala kesempatan yang ada. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Kita perlu berdoa secara konsisten dalam segala kesempatan kita. Kita juga perlu melakukannya secara intens. Paulus berkata, berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berjaga-jaga, itu artinya apa? Tanpa tidur, selalu waspada. Berdoa tak putus-putusnya artinya apa? Tekun, bertahan, tidak menyerah, terus-menerus berdoa. Itu perlu sekali untuk melawan iblis. Dan akhirnya Paulus juga berdoa. Paulus juga mohon supaya jemaat berdoa bagi pelayanan Paulus. Doa syafaat itu bukan hanya perlu terus-menerus, bukan hanya perlu untuk intens, tapi juga perlu strategis. Perlu berfokus pada pekerjaan Allah, perlu berfokus pada penyebaran Injil, perlu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, perlu berdoa untuk kesatuan gereja. Saudara, iblis selalu menyerang orang Kristen yang sungguh-sungguh. Iblis selalu menyerang orang-orang Kristen yang mau bertumbuh secara rohani. Iblis selalu menyerang penginjilan. Iblis selalu menyerang pelayanan misi. Iblis selalu menyerang orang-orang yang melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Oleh karena itu kita perlu berdoa bagi mereka. Doa syafaat perlu strategis. Kita perlu mendoakan pekerjaan Allah. Paulus mohon supaya jemaat itu berdoa bagi dia. Supaya ketika Paulus membuka mulutnya, dikaruniakan perkataan yang benar. Paulus berdoa supaya dia itu berani memberitakan rahasia Injil yang dia layani sebagai utusan yang dipenjarakan. Paulus minta supaya jemaat berdoa, supaya dengan keberanian Paulus menyatakan apa yang harus dia katakan. Bapak Ibu Saudara, doa syafaat penting sekali. Doa syafaat bagi pekerjaan Tuhan harus kita lakukan. Karena dalam kita melayani Tuhan, itulah peperangan rohani. Saudara, pelayanan kita atau kemajuan gereja kita adalah pekerjaan rohani. Itu bukan hanya sekedar pekerjaan yang kelihatan. Ada pekerjaan spiritual yang harus terus didukung oleh doa syafaat. Ketika gereja melakukan penginjilan, ketika gereja memuridkan, ada setan yang tidak senang. Ada setan yang berusaha mengacaukan. Maka kita butuh untuk saling mendoakan. Saudara, ketika misionaris pergi memenangkan jiwa-jiwa, ada iblis yang selalu berusaha mengacaukan. Dan kita butuh pendoa syafaat. Gereja itu bukan hanya melakukan aktivitas, tapi juga gereja itu melakukan peperangan rohani. Dan kita butuh pendoa syafaat. Saudara, kita bersyukur di gereja kita
Di setiap Rabu ada kebaktian doa yang mendukung pelayanan gereja, mendukung pekerjaan Allah. Tapi sayang sekali, ada banyak jemaat yang merasa tidak perlu. Mereka merasa tidak perlu hadir dalam kebaktian doa. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah peperangan rohani yang harus mereka hadir untuk berdoa bagi gereja, berdoa bagi pekerjaan Allah. Padahal kitab suci menyatakan bahwa doa syafaat yang rutin, yang strategis, yang intens, itu akan membebaskan kita dari kuasa jahat. Kita perlu pendoa-pendoa syafaat. Maukah kita berdoa bagi gereja? Maukah kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan? Maukah kita berdoa bagi pekerjaan Allah yang besar itu? Saudara, sebagai kesimpulan, sadarilah bahwa dunia yang kita hidupi bukan hanya terdiri dari dunia yang kelihatan, tapi juga ada dunia yang tidak kelihatan. Ada roh-roh di udara. Bukan hanya itu, kita juga terlibat. Kita berperang melawan roh-roh jahat itu. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk kita kuat dalam Tuhan. Bagaimana caranya kuat dalam Tuhan? Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Baik untuk bertahan maupun untuk menyerang. Dan ingat bahwa senjata Allah ini perlu kita latih. Kita perlu terus-menerus baca Alkitab. Kita perlu terus-menerus bersekutu. Kita perlu terus-menerus melawan dosa. Kita perlu terus-menerus memberitakan Injil. Kita perlu terus bersandar pada Roh Kudus. Dan juga ingat bahwa peperangan rohani ini bukan peperangan untuk menang. Karena kita sudah menang dalam Kristus. Tapi kita berperang untuk menyatakan, untuk menegakkan kemenangan Yesus. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa syafaat dengan tekun, dengan strategis bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Allah, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi kesatuan gereja. Amin.